Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Nurfitri dari kelompok 2 Hukum Perdata PKN 2019A, Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia, kelas 2019A. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan tugas, makalah, mata kuliah Hukum Perdata dengan beranggotakan Aditya Dwi Juliansa, Ica Suciati, Muhammad Nasrul Rojab, Nandang Sidik Hidayat, Nida Kurota, Rizkita Chandra, Sela Febiani, dan saya sendiri tentunya Vina Nurfitri. Judul makalah yang kami angkat adalah Pertanggungjawaban Hukum terhadap Kejahatan Korporasi Pembuangan Limbah di Lingkungan Masyarakat. Menurut JCT Simorangkir dan Worjono Sastro Pranoto, hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu. Definisi di atas memberikan makna bahwa hukum mempunyai sifat memaksa dan dapat dikenakan tindakan berupa hukuman bagi yang melanggarnya. Indonesia adalah salah satu yang termasuk negara hukum atau Rechtsstaat. Sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum dalam sistem hukum ketetanegaraannya, maka segala bentuk kekuasaan atau mahstat harus dihapuskan. Tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum yang bersifat formal mengandung konsekuensi bahwa negara berkewajiban melindungi seluruh warga negaranya berdasarkan undang-undang, terutama melindungi hak-hak asasinya demi kesejahteraan hidup bersama. Berbicara mengenai hukum memang tidak terlepas dari masyarakat, karena hukum yang baik adalah hukum yang tumbuh dan berkembang bersama masyarakat atau living law. Oleh karena itu, negara Indonesia yang merupakan negara hukum telah memiliki peraturan yang mengatur segala aspek dalam kehidupan masyarakat. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan bentuk penegakan hukum. Seiring dengan perkembangan dunia yang semakin menuju modernisasi, perkembangan yang selalu membawa perubahan dalam setiap sendi kehidupan tampak lebih nyata. Seiring dengan itu pula bentuk-bentuk kejahatan juga senantiasa mengikuti perkembangan zaman dan bertransformasi dalam bentuk-bentuk yang semakin canggih dan beraneka ragam. Hukum Perdata Indonesia memberikan pengertian korporasi dalam arti luas. Dalam hukum dana, pengertian korporasi tidak hanya mencakup badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi, dan perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi atau firma, perseroan, komandir atau CV, dan persekutuan atau madskap juga termasuk korporasi. Selain itu juga yang dimaksud sebagai korporasi menurut hukum pidana adalah sekumpulan orang yang terorganisasi dan memiliki pimpinan dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Korporasi memegang peranan penting dalam membangun ekonomi, namun tidak selamanya korporasi memberikan pengaruh positif terhadap lingkungan hidup. Adapun dampak negatif dari korporasi diantaranya adalah pencemaran terhadap lingkungan hidup, pengurusan sumber daya alam, persaingan secara curang, manipulasi pajak, dan lain sebagainya. Dalam kehidupan masyarakat, korporasi memegang peranan penting, namun tidak jarang korporasi melakukan aktivitas-aktivitas yang menyimpang atau kejahatan dengan modus operandi yang spesifik seperti pencemaran lingkungan. Nah, lingkungan hidup merupakan karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh rakyat dan bangsa yang ada di dunia. Hal ini dikarenakan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia.
dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri. Kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa lingkungan hidup adalah sebuah kesatuan yang meliputi berbagai makhluk hidup yang beserta seluruh komponen di sekitarnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang lain. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, perkenalkan aku Ica Suciati, NIM 1902242. Di sini akan melanjutkan pemaparan materi yaitu mengenai hukum tentang orang. Hukum tentang orang. Istilah tersebut berasal dari bahasa Belanda yaitu personare dan dari bahasa Inggris yaitu personal law. Adapun kata orang atau person memiliki arti sebagai pembawa hak. Arti pembawa hak di sini adalah segala sesuatu yang memiliki hak serta kewajiban atau biasa disebut dengan subjek hukum. Nah, manusia sebagai seorang pembawa hak atau subjek hukum telah berlaku ketika ia dilahirkan ke dunia hingga kemudian meninggal dunia. Hukum perdata itu mengatur ya seluruh atau segala segi kehidupan manusia sejak ia belum lahir atau masih di dalam kandungan ibunya hingga akhirnya ia meninggal dunia. Nah, adapun hukum tentang orang ini atau personare di dalam BW diatur dalam buku ke-1 ya, yaitu tentang orang. Nah, kemudian ada beberapa hal nih yang perlu kita ketahui mengenai hukum tentang orang ini. Di antaranya yang pertama manusia. Nah, dalam eksistensinya manusia itu dipandang menjadi dua pengertian. Yang pertama manusia sebagai makhluk biologis, yang mana dalam pengertian ini manusia merupakan gejala dalam alam biologikal ialah makhluk hidup yang mempunyai panca indera dan juga mempunyai budaya. Kemudian yang kedua adalah manusia sebagai makhluk yuridis. Dalam pengertian ini, manusia dapat diartikan sebagai gejala dalam hidup masyarakat dalam hukum yang menjadi pusat perhatian orang atau person. Nah, kemudian manusia sama nih dengan orang dikarenakan memiliki hak-hak yang subjektif dan kewenangan hukum. Secara yuridis sendiri, manusia itu sebagai subjek hukum dikarenakan ada dua alasan. Yang pertama, karena manusia memiliki hak-hak subjektif, dan yang kedua, kewenangan hukum dalam hal ini yaitu kewenangan hukum berarti kecakapan untuk menjadi subjek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban. Selanjutnya yang harus kita ketahui adalah tentang ketidakcakapan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pada dasarnya manusia telah memiliki hak bahkan ketika ia masih di dalam kandungan ibunya. Hal ini sesuai dengan pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun meskipun begitu tidak semua manusia loh mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Seseorang dapat dikatakan cakap hukum apabila ia telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan sendiri segala tindakan-tindakannya. Adapun seseorang dapat dianggap tidak cakap hukum apabila merupakan anak di bawah umur, belum dewasa, belum menikah, serta orang yang berada dalam pengampuan atau kuratel. Ialah orang yang sakit ingatan atau gila, pemabuk, pemboros, dan istri yang tunduk pada pasal 110 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang sudah dicabut oleh SEMA nomor 3 garis miring 1963. Nah, dalam hal ini maka orang-orang tersebut diletakkan di bawah pengampuan atau kuratel yang mana bila ingin melaksanakan hak dan kewajibannya harus melalui kuratornya. Selanjutnya, kita juga harus mengetahui tentang pendewasaan. Pendewasaan atau pelunakan sendiri merupakan suatu daya upaya hukum untuk menetapkan seseorang yang belum dewasa menjadi sama dengan orang yang telah dewasa, baik untuk tindakan tertentu maupun untuk semua tindakan. Nah, pendewasaan ini dapat dibagi menjadi dua macam ya. Yang pertama ada pendewasaan penuh, yaitu dengan ini seseorang anak di bawah umur itu dapat dinyatakan dewasa untuk melakukan segala tindakan. Dan yang kedua adalah dewasa terbatas, yang mana dengan pendewasaan ini maka anak di bawah umur dinyatakan dewasa untuk melakukan tindakan hukum tertentu saja. Selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah mengenai tempat tinggal. Nah, secara yuridis tempat tinggal atau domisili merupakan tempat seseorang harus dianggap selalu hadir dalam hubungannya dengan pelaksanaan hak dan memenuhi kewajibannya. Juga apabila pada suatu waktu ia benar-benar tidak dapat hadir pada tempat tersebut. Nah, domisili ini sangatlah penting ya, yang karena yang pertama nih, di mana seseorang harus menikah.
sesuai dengan pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang kedua, di mana seseorang harus dipanggil oleh pengadilan. Nah, ini sesuai dengan pasal 1393 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian, pengadilan mana yang berwenang terhadap seseorang? Yaitu pasal 207 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dan masih banyak yang lainnya. Nah, kemudian ada dua macam nih tempat tinggal. Yang diantaranya, yang pertama itu adalah tempat tinggal yang sesungguhnya, yaitu tempat tinggal di mana seseorang itu melakukan hak-hak dan memenuhi kewajiban-kewajibannya. Yang kedua adalah tempat tinggal yang dipilih. Nah, di sini maksudnya bila seseorang memiliki sengketa di pengadilan, maka pihak yang bersengketa ini bisa memilih tempat tinggal lain gitu. Nah, kemudian yang terakhir yang perlu kita ketahui adalah keadaan tidak hadir. Dalam hukum, keberadaan seseorang memiliki konsekuensi hukum, sehingga hukum juga mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ketidakhadiran seseorang dalam hukum. Adapun kriteria seseorang dapat dinyatakan tidak hadir diatur dalam pasal 463 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, kemudian dalam pasal 467 juga menyatakan bahwa 5 tahun sejak tidak diketahui keberadaan seseorang, maka dapat dinyatakan dia dalam keadaan tidak hadir. Nah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juga menjelaskan nih bahwa bila seseorang tidak diketahui keberadaannya dan jenazahnya juga tidak ditemukan, maka catatan sipil baru dapat mencatat setelah ada penetapan pengadilan. Nah, mungkin itu saja ya pemaparan dari Ica. Kemudian akan dilanjutkan dengan penjelasan dari rekan-rekan Ica yang lainnya. Terima kasih. Baik, kemudian saya akan menjelaskan mengenai badan hukum. Suatu badan dapat dikatakan mempunyai atribut sebagai badan hukum apabila undang-undang menetapkan atau menyatakannya dengan demikian. Badan hukum disebut sebagai subjek hukum karena memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban itu timbul dari hubungan hukum yang dilakukan oleh badan hukum tersebut. Banyak ahli yang mendefinisikan badan hukum, tetapi kali ini saya akan mengutip definisi badan hukum dari dua ahli, yaitu Prof. Subekti dan R. Suroso. Menurut Profesor Subekti menyatakan bahwa badan hukum adalah orang yang diciptakan oleh hukum atau reh person. Sedangkan menurut R. Suroso, badan hukum adalah suatu perkumpulan atau orang-orang yang mengadakan kerjasama dan atas dasar ini merupakan suatu kesatuan yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum. Dari dua pengertian badan hukum tersebut yang telah dikemukakan oleh kedua ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa badan hukum adalah badan yang dibentuk berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku oleh sejumlah orang yang bekerja sama untuk tujuan tertentu, dan dengan demikian badan itu memiliki hak dan kewajibannya. Berkenaan dengan badan hukum, terdapat beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli tentang badan hukum, yaitu yang pertama ada teori fiksi. Badan hukum dianggap buatan negara saja. Sebenarnya badan hukum itu tidak ada, hanya orang menghidupkan bayangannya sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia. Teori ini dikemukakan oleh Carl von Savigny. Yang kedua ada teori harta kekayaan. Menurut teori ini, hanya manusia saja yang dapat menjadi subjek hukum. Adanya badan hukum diberi kedudukan sebagai orang yang disebabkan badan ini mempunyai hak dan kewajiban, yaitu hak atas harta kekayaan, dan dengannya itu memenuhi kewajiban-kewajiban kepada pihak ketiga. Penganut teori ini ialah Brins dan van der Heyden dari Belanda. Yang ketiga ada teori organ. Menurut teori ini, badan hukum ialah sesuatu yang sungguh-sungguh ada dalam pergaulan yang mewujudkan kehendaknya dengan perantaraan alat-alatnya atau organ yang ada pengurusannya. Jadi bukanlah sesuatu fiksi yang merupakan makhluk yang sungguh-sungguh ada secara abstrak dari konstruksi yuridis. Teori ini dikemukakan oleh Otto von Geert dan Volano. Keempat, yaitu teori milik bersama. Hak dan kewajiban pada badan hukum pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban para anggota secara bersama-sama. Kekayaan badan hukum adalah kepunyaan bersama para anggota. Pengikut teori ini ialah Stardusman dan Cranbourne. Dan yang kelima ada teori kenyataan yuridis. Badan hukum merupakan suatu realitas konkret, real, walaupun tidak bisa diraba, bukan dihayal tetapi kenyataannya yuridis. Teori ini dikemukakan oleh Mediers. Demikian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh Nida.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nida Kurota dengan NIM 1908674. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang telah dibahas oleh teman saya sebelumnya. Jadi, pembagian badan hukum secara umum, badan hukum dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu badan hukum publik dan badan hukum privat. Badan hukum publik adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau orang banyak dan bergerak di bidang publik atau yang menyangkut kepentingan negara atau umum. Badan hukum ini merupakan badan negara yang dibentuk oleh yang berkuasa berdasarkan perundang-undangan yang dijalankan oleh pemerintahan atau badan yang ditugasi untuk itu. Sedangkan badan hukum privat adalah badan hukum yang didirikan atas dasar hukum perdata atau hukum sipil yang bergerak di bidang privat atau menyangkut kepentingan orang atau individu-individu yang termasuk dalam badan hukum tersebut. Badan hukum ini merupakan badan swasta yang didirikan oleh sejumlah orang untuk tujuan tertentu seperti mencari laba, sosial, kemasyarakatan, politik, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peraturan mengenai badan hukum. Badan hukum diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Permenkumham Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang tata cara pengajuan permohonan pengesahan badan hukum. Syarat-syarat badan hukum. Pada dasarnya suatu badan hukum atau perkumpulan dapat disebut sebagai suatu badan hukum jika telah memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, adanya harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan perseorangan atau yang bertindak. Adanya suatu tujuan tertentu, adanya suatu kelompok sendiri dari sekelompok orang, adanya suatu organisasi yang teratur. Badan hukum ini mulai berlaku sebagai subjek hukum sejak badan hukum itu disahkan oleh undang-undang dan berakhir saat dinyatakan bubar. Perbuatan hukum, badan hukum. Perbuatan hukum menurut R. Suroso dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum halaman 291 adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum yang akibatnya diatur oleh hukum. Lebih lanjut dijelaskan oleh R. Suroso dalam buku yang sama halaman 291 sampai dengan 292 bahwa perbuatan hukum atau tindak hukum baru terjadi apabila ada pernyataan atau kehendak. Perbuatan hukum terdiri dari perbuatan hukum sepihak adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban oleh satu pihak pula. Misalnya pembuatan surat wasiat pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata. Yang kedua, pemberian hibah suatu benda pasal 1666 KUH Perdata. Perbuatan hukum atau dua pihak adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban bagi kedua pihak atau timbal balik. Misal persetujuan jual beli pasal 1457 KUH Perdata, perjanjian sewa menyewa, dan lain-lain. Terima kasih. Saya lanjutkan ke teman saya yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Dwi Juliansyah akan mempresentasikan sedikit tentang kejahatan pembuangan limbah dalam perspektif hukum perdata. Contoh kasus yang saya ambil adalah PT Indorayon. PT Indorayon dengan masyarakat sekitarnya setelah 10 tahun beroperasi ini merasakan dampak yang tak menyenangkan. Perusahaan tersebut mencemari lingkungan dan mendatangkan masalah sosial, misalnya konflik dan intimidasi aparat terhadap warga yang menolak PT Indorayon. Dalam perspektif hukum perdata, hal ini merupakan termasuk ke dalam kejahatan korporasi. Kejahatan korporasi dalam melakukan aktivitas usahanya yang berdampak pada kerusakan lingkungan hidup. Perilaku tersebut telah membawa banyak kerugian di bidang materi, kesehatan, keselamatan jiwa, maupun bidang sosial yang lainnya. Keberadaan suatu korporasi sebagai badan hukum tidak lahir begitu saja. Artinya tidak lahir sendirinya, akan tetapi harus ada yang mendirikan.
siapa yang mendirikan, yaitu pendiri dan pendiri-pendirinya, yang diakui menurut hukum perdata memiliki kewenangan secara hukum untuk dapat mendirikan korporasi. Menurut hukum perdata, untuk mendirikan korporasi adalah orang, manusia atau natural person, dan badan hukum atau legal person. Seperti halnya dalam suatu korporasi hanya dapat dinyatakan mati apabila dinyatakan mati oleh hukum perdata, yaitu tidak ada lagi keberadaan dan eksistensinya, bisa dibilang berakhir. Sehingga karena tidak ada lagi, maka dengan demikian korporasi tersebut tidak dapat lagi melakukan perbuatan hukum, atau dalam istilah hukumnya dikatakan bahwa korporasi tersebut mati atau bubar. Oke, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya sebelumnya, yaitu mengenai bab 3 atau mengenai rumusan masalah. Yang kedua, tentang respon hukum terhadap kejahatan pembuangan limbah di lingkungan masyarakat. Nah, hal tersebut ada di dalam menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Nah, makna dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis untuk mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, ada pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk pembahasan selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, saya Rizkita Chandra-Yuli akan melanjutkan presentasi mengenai proses hukum terhadap pembuangan limbah industri di lingkungan masyarakat. Nah, dalam proses hukum ini kami mengambil tiga penerapan sanksi. Yang pertama dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, lalu ada dari hukum pidana dan dari hukum perdata. Nah, dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini ada 3 bentuk sanksi. Yang pertama itu ada sanksi administratif, atau lalu juga ada sanksi pembekuan izin lingkungan dan denda administratif. Lalu yang kedua, penerapan sanksi dalam bidang hukum pidana itu ada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang ada terdapat pasal 98 dan 101. Lalu dalam hukum perdata sendiri, tanggung jawab secara yuridis pencemaran lingkungan itu adalah dengan membayar ganti kerugian kepada penderita yang dilanggar haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Nah, jika kewajiban itu tidak dilaksanakan dengan sukarela atau dengan musyawarah, penderita atau korban itu bisa mengajukan gugatan melalui pengadilan, di mana ini juga terdapat dalam perbuatan melawan hukum di dalam pasal 1365 KUH Perdata. Terima kasih, saya lanjutkan ke presentasi selanjutnya. Dalam hukum perdata, badan hukum dapat disebut juga korporasi. Korporasi dalam kehidupan bermasyarakat memiliki peran yang sangat penting. Namun tak jarang dari peran tersebut, aktivitas yang dilakukan oleh korporasi dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Salah satu aktivitas atau tindakan yang dilakukan oleh korporasi yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat, salah satunya adalah pembuangan limbah ke lingkungan masyarakat, di mana hal tersebut dapat merugikan masyarakat di sekitar pembuangan limbah tersebut. Maka, aktivitas tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak kejahatan pencemaran dan kerusakan lingkungan.
Untuk masalah ini pun diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang penjagaan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam penyelesaian masalah ini pun dapat diselesaikan oleh dua jenis hukum, yaitu hukum perdata dan hukum pidana. Dalam hukum perdata, biasanya kasus ini hanya diberikan sanksi administrasi, seperti pencabutan izin dari koperasi tersebut atau badan hukum tersebut, lalu diberikannya denda administrasi kepada koperasi tersebut. Selain itu pun, koperasi tersebut harus memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang terdampak akan kerugian dari pencemaran dan perusakan lingkungan tersebut. Selain itu juga koperasi tersebut harus membangun tempat pengolahan limbah di daerah tersebut. Untuk hukum pidana tidak hanya memberikan sanksi administrasi saja, yaitu berupa denda, tetapi juga sanksi pidana, di mana sanksi pidana tersebut, hukum pidana memberikan sanksi pidana atau penjara kepada koperasi yang melakukan tindak pencemaran dan perusakan lingkungan setidak-tidaknya atau sesingkat-singkatnya 3 tahun. Dan paling lama yaitu selama 10 tahun. Maka saran untuk menyelesaikan atau saran agar masalah ini tidak terjadi lagi, yaitu pemerintah dalam memberikan izin kepada koperasi-koperasi, terutama koperasi yang memiliki pabrik di daerah-daerah dekat dengan pemukiman masyarakat, harus mengecek terlebih dahulu apakah koperasi tersebut memiliki tempat pengolahan untuk limbah yang dihasilkan oleh koperasi tersebut, sehingga limbah tersebut tidak dibuang begitu saja tanpa diolah terlebih dahulu. Selain itu pun, sanksi-sanksi yang diberikan kepada koperasi baik di hukum perdata maupun di hukum pidana lebih diberatkan lagi untuk koperasi tersebut, sehingga ada efek jera kepada koperasi-koperasi, sehingga tidak terjadinya lagi pencemaran atau perusakan lingkungan hidup ini. Terima kasih.